Masa kecil adalah masa yang paling bahagia, terutama pada sebagian manusia, karena pada saat masa kecil, terutama setelah di atas 5 tahun, itu orang sekelilingnya akan menyayangi mereka. Karena masa kecil saat umur-umur segitu, lagi lucu-lucunya, lagi masa pertumbuhan, dan lagi masa pembelajaran, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, terutama orang tua dimanapun pasti akan berusaha dan semampu mungkin untuk ngebahagiain anak-anak mereka. Nah, namun tidak semua anak-anak seberuntung yang mereka harapkan. Karena situasi dan kondisi para orang tua tidak semua sama. Nah, baru-baru ini terjadi hal viral di kampung saya. Nah, tidak usah disebut kampungnya di mana. Terjadi pengerusakan tempat kotak sari atau kotak amal di salah satu pura. Nah, kejadian tersebut direkam oleh CCTV. Nah, pelakunya seorang anak kecil. Dan dalam video yang beredar, anak kecil tersebut sempat membalikkan kamera CCTV agar tidak terlihat, namun tidak diketahui kamera yang mungkin yang lagi satu itu merekam aksi si anak kecil tersebut. Nah, video itu beredar. Namun di media sosial banyak sekali yang berkomentar. Nah, paling banyak itu komentar yang negatif. Namun kalau saya pribadi tidak pernah, jangankan hal yang di kampung saya, hal-hal yang terjadi di luar sana, terutama hal yang belum tentu dan belum kita tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan orang itu melakukan hal yang anggap itu kejahatan bagi orang banyak. Karena saya belum tahu pastinya seperti apa, makanya tidak pernah berani berkomentar, apalagi hal yang terjadi di desa. Nah, kalau kita lihat, saya bukan membela di sini, bukan membela si pelaku dan bukan membela si pembuli, namun hanya ingin berkomentar dari berbagai sudut pandang. Kalau orang Bali, terutama orang-orang di kampung saya, orang Bali mayoritas orang Hindu. Nah, yang dipercayai umat Hindu adalah sesari itu siapapun boleh lunas istilahnya, atau meminta kalau memang diperlukan. Namanya juga sesari. Ada orang yang sembahyang atau sukarela maturan sembahyang dengan uang berapa, namun ada orang lain yang istilahnya ngelungsur atau nunas atau ngambil itu untuk belanjakan atau gimana. Biasanya yang namanya tari itu boleh, terkecuali dana punya yang dikhususkan untuk pembangunan pura, itu kan beda cerita. Nah, itu biasanya yang dalam agama Hindu dilakukan. Namun di kejadian pura kemarin tersebut itu tertutup dan ada pengerusakan kotak sesari. Sekarang saya mau nanya, terutama yang berkomentar negatif, siapa sih umur segitu, terutama yang cowok, tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap masyarakat banyak itu sebuah kejahatan atau keterlaluan?
Jujur, saya dulu waktu kecil, jangankan masih SD, sudah SMP masih sering melakukan hal seperti itu. Karena mungkin itu kita anggap gimana ya, karena kenakalan remaja, kenakalan masa-masa saat masa-masa kecil seperti tersebut itu tidak cukup hanya diberitahu, tapi pembinaan dan juga keadaan, terutama yang paling utama keadaan. Dulu saya sering melakukan hal seperti itu, jujur saya sering. Tapi setelah berumur, kita tahu bahwa itu tidak baik. Ya. Namun di sini peran orang tua juga sangat penting. Namun tidak kalah penting lagi kalau kita melihat dan mengetahui kondisi seperti apa si anak. Kalau kita bully si anak, kan yang kita lakukan itu mentalnya ke depan. Sedangkan pura yang katanya sakral, yang katanya Tuhan bersemayam di sana atau di Dewa Batara dan sebagainya, itu belum tentu parah. Karena melihat, oh si anak ini seperti ini, oh si anak ini untuk makan, dia belum tahu ini bahwa ini salah dan lain sebagainya. Tapi kita yang lebih dewasa itu lebih parah apa yang si anak kecil ini dilakukan daripada kalian yang membuli si anak kecil tersebut. Karena mentalnya ke depan itu akan seperti apa, kita tidak tahu. Iya, kalau memang anak itu orang tuanya mampu, tidak mungkin itu melakukan hal seperti itu. Kalau orang tuanya mampu, mungkin sudah bermain di Matahari Galeria, bermain-main game dan lain sebagainya. Karena keadaan orang tua si anak tersebut kita kan nggak tahu. Makanya setiap hal yang terjadi kita harus lihat dari berbagai sudut pandang. Yang boleh menentukan salah dan benarnya itu memang Tuhan. Dan yang kedua mungkin karena ada hukum adat. Dan hukum adat juga masih melihat bagaimana situasi dan kondisi si pelaku. Jangan kita sok tidak pernah melakukan hal yang dianggap kurang baik bagi masyarakat banyak. Kita malah seenaknya membuli si anak kecil tersebut. Karena kita tidak tahu mentalnya ke depan itu akan seperti apa. Nah, misalnya Tuhan saja yang bersemayam di sana memaafkan si anak kecil tersebut, kenapa kita tidak? Yang seharusnya kita bina, dan itu masih bisa kita bina. Beda kalau orang-orang seperti di luar sana tuh pencurian pradime dan lain sebagainya, itu baru memang kejahatan yang direncanakan. Karena dia sudah mengetahui bahwa itu tidak baik dan mana yang baik, mana yang tidak baik itu sudah diketahui. Namun masih melakukan hal seperti pencurian pradime, itu baru ada hukum yang bisa menjerat orang tersebut. Bukan hanya hukum nasional, tapi hukum adat. Nah, kalau ini kita belum tahu, nanti di hukum adat akan seperti apa, di hukum nasional akan seperti apa dengan tindakan si anak kecil tersebut, apalagi ada undang-undang perlindungan anak. Jangan kita merasa diri kita sempurna, merasa diri kita mampu. Jadi, seenaknya mengomentari anak kecil tersebut dengan perilakunya bahwa ini itu yang memungkinkan akan merusak mentalnya ke depan. Nah, saya di sini tidak membela si A, si B. Anak kecil itu memang salah, dan jangan lagi kita membuli anak kecil tersebut, yang dimana anak kecil tersebut masih bisa kita bina. Semoga kedepannya tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Jadi ini peran orang tua, selain
mungkin kalian tidak mampu, tapi kita kasih tahu bahwa yang ini baik, yang ini tidak baik, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.